Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan podcast WIP, podcast kita, di mana hari ini kita akan berbincang dengan anak dari korban pembunuhan yang sempat viral di hari Jumat kemarin di tanggal 10 Februari, dan hari ini beliau berkenan untuk hadir untuk mengisahkan kembali, walau tidak bisa dipungkiri bahwa pasti masih ada duka mendalam di hati keluarga korban. Namun pada hari ini kita akan membeberkan fakta yang sebenarnya yang terjadi, di mana pemberitaan sudah simpang siur, dan kehadiran beliau di sini adalah untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di luar sana. Kita sapa dulu tamu kita pada siang ini. Selamat datang. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya selaku anak kedua dari korban MK. Jadi hari ini ingin melakukan atau meluruskan apa yang sebenarnya beredar di media. Saya sebagai anak ini korban datang untuk meluruskan atau membeberkan fakta yang sebenarnya yang terjadi, yang beredar di media yang saat ini simpang siur. Karena saya lihat istilahnya seakan-akan netizen menyudutkan korban ini atau almarhum yang dimaksud. Seperti kita ketahui bahwa kedua anak korban saat ini tidak bertugas di Bone ya, karena keduanya adalah seorang guru yang bertugas di Ambon, di Papua, dan keduanya datang ke sini ketika mendengar berita tentang ayahnya yang telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantunya sendiri, yakni suami dari kakak perempuan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologis yang sebenarnya tentang almarhum dan si pelaku ini. Ya, kalau kronologis kejadiannya waktu itu kami memang tidak ada, selaku saya saudara adik saya, karena memang waktu itu kami masih berada di Papua. Setelah sholat Jumat kami dapat kabar tentang kematian ayah kami yang ternyata korban pembunuhan dari menantunya sendiri. Jadi menurut yang kami baca di media, yang seperti kemarin ada bahwa pengakuan daripada pelaku ini menganggap bahwa persoalannya adalah kabel listrik, yang menganggap bahwa orang tua atau almarhum ini yang memutuskan kabel listrik ke kandangnya. Ya. Jadi untuk kronologisnya sebenarnya itu sudah jauh-jauh hari. Itu waktu saya masih di Papua, itu sebenarnya sudah kejadian itu. Saya waktu pulang bulan 12 kemarin yang libur, kebetulan malamnya sekitar 3 hari sebelum saya berangkat lagi, tiba-tiba kakak saya menelpon, mempertanyakan masalah kabel itu lagi diungkit, kabel yang diputus. Nah, dia masih menganggap bahwa almarhum inilah yang memutuskan kabel ini. Nah, setelah saya bicara, saya sampaikan, bicara sama kakak saya, suruh datang ke rumah ini yang bersangkutan. Kita minum teh. Saya bilang, saya pakai bahasa Bugis, Kak Koki boleh lokang minum teh atau dibicarakan ini ada masalah, karena tanya kita lain. Iya, betul. Tanya kita lain. Tudah dan nih Koki di teras itu tudah mencerita agak kira-kira masalahnya. Kenapa orang tua yang dianggap dipetu kabel tak yang memutuskan kabel tak. Tapi dia tidak mau nalek bira ki mati doka kayaknya mati dia lo mesu. Bagaimana? Jadi dia tetap tidak mau ke rumah. Ya sudah kalau begitu. Besok pagi ternyata dia datang. Pelaku ini datang. Nah, sudah berbicara lah, dan kami pun tidak tahu apa hasil pembicaraannya, karena kami di rumah, dia di kandang bicara. Tapi kami tidak mendengar apapun tentang masalah cekcok suara besar. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang kejadian seperti itu. Setelah itu orang tua pun di rumah biasa-biasa saja, tidak ada yang seperti itu. Nah, setelah itu sudah kami pun, saya berangkat dengan saudara ini berangkat ke Papua. Pada hari Minggu terbang ke Papua.
Nah setelah itu katanya, dan selama proses itu kami tidak pernah ini, orang pada saat panen ayam kami pun membantu, kayak malah yang ayah kami ini yang bantu menuliskan bahwa berapa kilo ayam seperti itu. Jadi kami tidak kayak waktu pun kabelnya rusak, ini almarhumnya membantu proses perbaikannya. Tapi karena tidak bagus-bagus, akhirnya dikasihlah kabel sama orang tua. Dia bilang, kalau kabelmu pakai, inilah kabel yang kamu pakai dulu. Kabel inilah kamu pakai kabel dulu. Sudah, dia selalu mengira bahwa disengaja putus kabelnya supaya dia tidak usaha kandang ayam lagi. Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak mungkin untuk ke anak sendiri kan. Kalau anak susah ya otomatis kan orang tua sendiri kan susah. Dikasihlah kabel. Dia pun nelpon saya, kakak saya nelpon, ada kabelmu? Oh ada di rumah. Ambil saja, ada kabel putih itu. Kalau tidak tergulung berarti dia tergantung. Dia dapat itu sudah. Jadi dia pakai itu. Prosesnya itu. Ternyata setelah malam itu menelpon dengan saya, masalah itu lagi diungkit, katanya dia tidak bisa tidur pikirkan itu. Padahal itu sudah jauh hari, sudah 1 bulan lewat itu. Paginya kan tadi saya bilang bahwa mereka sempat bicara. Nah, itu jauh sebelum itu masih ada ayam belum panen semua. Setelah itu saya berangkat dengan adik, dia dibantu lagi prosesi panen semuanya tetap berjalan seperti biasa. Nah, sudah kejadian. Kebetulan kalau untuk yang kejadiannya sebelum 1 hari sebelum kejadian itu, hari Kamisnya, kebetulan kakak ini chat adek, chat bahwa telepon dulu bapak supaya jemput, mau disuruh jemput anaknya. Sebelum itu, sebelum kejadian. Jadi bapak saya jemput itu anak mau dibawa ke sekolah. Sebelum itu bicaralah dengan adik saya, dia curhat bahwa itu malam Kamis, setelah sholat isya, mereka sama-sama ke kantor perusahaan karena kan ayam sudah habis. Jadi ada yang namanya nota atau recording. Nah itu sama-sama dikumpul di perusahaan itu. Setelah dihitung baik-baik, karena siapa tahu ada selisih dan sebagainya, karena katanya ada selisih tapi sudah diperbaiki sama perusahaan yang pihaknya langsung menghitung bahwa sudah klop. Nah tiba-tiba pelaku ini berdiri, istilahnya dia berdiri langsung menunjuk bapak saya atau almarhum ini, langsung dia tuduh kembali, dia ungkit lagi itu masalah kabel. Dikira sudah selesai, untuk kami kan sudah selesai. Betul. Karena kami sudah bantu dengan kabel. Walaupun sebenarnya waktu itu bapak saya mengatakan kalau mau beli kabel. Seandainya kalau kita larang untuk kandang, otomatis kita beli kabel, karena memang kandang itu adalah kandangnya bapakku yang paling pertama di situ. Jadi segala sesuatunya itu dari kandang bapakku, listriknya, airnya dari berpusat dari bapakku semuanya. Nah katanya tiba-tiba ini pelaku berdiri di depan orang banyak ini, langsung dia tunjuk bapak saya, menuduh tetap itu masalah kabel dan dituduh lagi bapakku curi ayam. Dikira bapak saya ini almarhum mencuri ayamnya, sampai disuruh bersumpah atas nama Allah atas hal itu. Jadi bapakku pun bersumpah dengan itu, dia bilang lillahi ta'ala, saya tidak melakukan hal itu. Sampai ditunjuk-tunjuk di depan orang banyak. Bapak saya waktu itu kecewa sekali, sakit hati sekali. Kenapa? Karena kan seorang anak tega seperti itu toh, selama ini sudah dibantu dengan sebagainya, apapun itu kami tidak pernah istilahnya berlepas tangan kalau ada sesuatu dibantu. Akhirnya ini orang tua bapak saya disuruh pulang duluan. Artinya salah satunya disuruh pulang duluan, jangan pulang bersama. Ini cekcoknya di kandang atau di rumah? Perusahaan itu. Oh di perusahaan. Di depan orang banyak. Setelah selesai malam itu, setelah store itu istilahnya recordingnya, setelah dihitung. Nah setelah selesai itu tiba-tiba itu berdiri pelaku menunjuk-nunjuk. Nah itulah sudah artinya almarhum ayah saya sendiri ini sangat kecewa, sakit hati karena di depan orang banyak ini. Kenapa mesti harus di situ? Kan kita ada rumah antar keluarga seperti itu. Akhirnya dia pun pulang. Nah disitulah dia cerita dengan ibu. Dia bilang saya sakit hati sekali, kecewa sekali. Saya diperlakukan seperti ini sama ini pelaku. Nah sudah karena marahnya itu ibu mengatakan pakai bahasa bugis, ajian nenek dulu. Ini berwudu baru sholat. Supaya tanda-tanda apa pun
karena anak Ini di malam Kamis atau di Malam hari Kamis. Kamis? Oh, di malam Kamis ya. malam Kamis. Nah, itu waktu dia menelpon ke adik saya. Dia cerita ini kalau saya ini versi yang diceritakan oleh mama saya, bahwa waktu itu dia mau melapor polisi kan, artinya kecewa sekali sudah sampai di rumah, dia Iya, kecewa sekali. karena dituduh. Ya, paginya pun dia mau lapor polisi. Nah, dia bilang pesan apa mau lapor polisi. Dia bilang, saya lapor polisi. Ibu melarang. Dia bilang harus itu siapa mu? Iya, betul. Karena cucumu. Agama itu nasihat aku tahu. Iya, betul. Bicarakan dulu dengan keluarga. Mari kita bicara baik-baik dengan keluarganya. Supaya ini. Nah, Tapi ini kalau boleh tahu, berarti ini menantunya punya kandang sendiri. ya punya Almarhum juga punya kandang sendiri. Apakah berdekatan kandangnya? berdekatan sekali. Berdekatan sekali. Ini kandangnya ini posisinya dekat rumah almarhum atau dekat rumah pelaku? Almarhum. Dekat Di belakang rumah. Oh, kalau rumah pelaku sendiri di mana? Jadi BTN 1000. BTN 1000. Jadi agak jauh ya dari. Agak jauh memang. Setelah kejadian tersebut, apa yang terjadi besoknya? Besoknya artinya tidak ada, yang pelaku katanya ini tidak pernah muncul di rumah. Ya, tidak pernah muncul. Sudah itu ya itulah, bahwa dia katanya hari Jumat itu dia mau datang minta maaf. Mudah-mudahan bahwa dia mau datang minta maaf kepada Almarhum. ya, almarhum. Itu informasi dari siapa? Dari Istrinya. ya, dari istrinya, bahwa dia mau datang minta maaf karena komunikasi dengan keluarganya di sana kan di. Apakah pelaku tahu bahwa si korban ini ada niat untuk melaporkan atau bagaimana? Kayaknya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, kayaknya tidak ada untuk hal itu. Kalau untuk menurut saya kan, karena ini kan cuma pembicaraan dengan almarhum dengan ibu saya kan, bahwa tapi dilarang ya, istilahnya tidak usah, karena ya lihat cucumu kan, lihat cucumu nanti ya bagaimana tanggapan orang lain seperti itu. Sudah jadi akhirnya tidak untuk hal itu. Nah pas di hari Jumat itu sudah untuk kejadiannya. Artinya untuk kronologis kejadiannya saya tidak bisa pastikan bagaimana, tapi intinya bahwa pelaku ini menyerang korban ini almarhum di dalam kamar. Artinya memang dia sudah tahu kondisi bahwa ayah saya kalau habis sholat apapun itu setelah sholat duhur berarti dia di dalam kamar untuk siap untuk tidur. Maksudnya pada hari Jumat ini si pelaku ini datang sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat? Menurut informasi katanya dia datang sebelum ayah saya datang. Setelah sholat Jumat? Antara ada yang mengatakan bahwa dia tidak sholat Jumat. Tapi kurang tahu juga apakah mungkin dia masjid yang dia datangi duluan selesai. Iya, betul. Atau bagaimana, karena karena prosesnya waktu bapak saya tidak ada waktu itu masih di ini, ada yang mendengar bahwa dia ada di kandang. Seperti itu. Intinya bahwa dia memang sudah ada sebelum bapak saya. Jadi pas bapak saya datang menurut informasi, intinya karena dia memang terlambat datang dari sholat Jumat karena dia singgah beli kopi. Dia singgah beli kopi. Nah proses, jadi pas dia singgah sudah itu masuk ke dalam kamar, ya biasanya aktivitasnya setelah itu ganti baju. Nah, biasa dia duduk-duduk sebelum tidur, tapi tetap di dalam kamar. Di dalam kamar. Tapi katanya dia pakai kacamata, dan memang saya lihat waktu itu kacamatanya ada patah. Berarti dia dalam kondisi melihat HP. Karena kalau dia menggunakan kacamata, karena dia kan matanya tidak ini, jadi kalau dia menggunakan kacamata, antara dia membaca dengan menggunakan HP pada saat itu. Itu kalau saya lihat di foto berita rumah panggung ya, rumah panggung. Tapi ada lantai bawah. Posisi korban di lantai bawah atau di atas? Lantai bawah. Karena memang dia kamarnya di bawah. Di lantai bawah. Selain kamar korban ada kamar lain? Ada. Tapi dia di bagian luar kan. Nah, itu pintu masuknya. Pintu masuk di sini, kamar bapak saya di sini. Jadi pintunya itu begini. Jadi kamar di sini gini. Jadi kalau orang masuk memang langsung terus. Iya, jadi memang orang sudah tahu. Kalau yang biasa di situ tahu memang kondisi kamar seperti itu. Bahwa kondisinya seperti itu. Nah, kemudian saya ingin tanya, karena kan dari pemberitaan yang kita dengar bahwa si pelaku ini menggunakan senjata tajam jenis parang. Yang ingin saya ketahui, apakah parang tersebut dibawa oleh pelaku dari luar atau parang tersebut memang ada di rumah tersebut? Kalau untuk hal itu tidak ada saksi yang melihat bahwa parang itu dari luar.
tapi parang yang dimaksud yang digunakan itu tidak ada di dalam rumah. Artinya kami tidak pernah menggunakan parang tersebut dan memang kami tidak pernah melihat itu. Tidak punya parang seperti itu. Tidak punya parang seperti itu. Jadi kami memang berasumsi bahwa parang ini kemungkinan besar dibawa oleh pelaku. Tapi apakah ada saksi yang melihat ketika pelaku datang ke rumah tersebut? Kalau saksi banyak karena memang waktu itu memang, tapi saksinya anak kecil karena kan banyak orang anak-anak kecil mengaji di rumah. Dia tahu bahwa dia datang. Si pelaku ini sendiri ketika dia datang, apakah datang bersama keluarga, istri, anak-anaknya, atau datang sendiri? Datang sendiri kayaknya. Anak dan istrinya sudah di rumah memang. Oh, sudah di rumah. Iya, sudah di rumah. Berarti anak istri sudah duluan datang. Iya. Pelaku menyusul. Iya, tapi tidak ada saksi selain anak kecil yang melihat apakah dia membawa senjata tajam jenis parang atau tidak. Iya. Oh. Tapi apakah ketika kemudian korban ditemukan, barang bukti parang tersebut ada di lokasi kejadian atau bagaimana? Menurut ini yang saya baca, dan polisi pun sudah menemukan bahwa katanya parang itu disimpan di dekat tangga, dan memang parang itu waktu itu ada di situ. Setelah kejadian, parangnya disimpan kembali di dekat tangga? Iya, oh, bukan di dekat mayat korban ya? Berarti kalau dianalisa kemungkinan ada perencanaan ya, ada perencanaan dari pihak pelaku akan menghabisi nyawa korban. Kalau boleh tahu berdasarkan hasil dari dokter kemarin, itu lukanya di bagian mana? Kalau untuk lukanya di bagian leher, dengan bagian leher bawah telinga, di sini tembus dagu dengan bagian kepala. Jadi memang niatnya sudah jelas bahwa memang untuk yang membunuh, karena memang saat itu langsung yang dia serang, menghilangkan nyawa ya, karena yang diserang alat vital. Langsung alat vital yang diserang. Ini kan kita ketahui bahwa kedua anak korban ini datang jauh-jauh dari Papua untuk mengawal kasus ini, dan saya yakin mereka ini ingin mencari keadilan terkait pembunuhan ayah mereka. Mungkin ada harapan dari Anda terkait kasus ini. Apa yang Anda harapkan dari aparat kepolisian? Ya, jadi harapan kami, saya pribadi sendiri melihat kronologis kejadiannya, bahwa saya berasumsi bahwa ini memang sudah pelaku rencanakan, dan kami harap bahwa ya sesuai undang-undang yang berlaku, bahwa pembunuhan berencana itu adalah hukumannya adalah hukuman mati seperti itu. Artinya hukumlah setimpal atau sesuai dengan perbuatan yang pelaku berbuat. Itu harapan kami. Karena yang merasa terpukul sekali utamanya adalah ibu kami sendiri yang tidak menyangka sama sekali bahwa akan diperlakukan seperti ini oleh menantunya sendiri yang sudah dia baik, istilahnya dianggap anak sendiri. Dianggap anak sendiri, segala sesuatunya tidak pernah kita ada istilahnya orang tua nasengan ugi ma pasilengan. Anak mana cerita anak dia, anak mana nah sama perdilade ka sa dina digang gandeng ka di pasilengan antar iko si bawalan ya, intinya anak mana mulai menik kepangalena dia nangga anak alena ya, seperti itu. Jadi harapan kami seperti itu tadi, bahwa kalau dilihat dari kronologis ya, walaupun saya tidak terlalu paham hukum, tapi kalau kondisi seperti itu di mana seseorang diserang di dalam rumahnya, didatangi apalagi di dalam kamar, ya itu sudah pasti intinya ada niat bahwa ini sudah direncanakan memang untuk dibunuh. Jadi harapan saya sekali lagi mungkin dari pihak kepolisian atau semua yang memiliki wewenang hukum dalam hal ini, yang lebih paham tentang hukum, ya artinya kami di sini meminta keadilan yang seadil-adilnya tentang kasus ini. Artinya saya pun berharap mungkin dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya tentang perlakuan pelaku terhadap korban ini. Terakhir kalau boleh tahu bagaimana kondisi kakak perempuan saat ini? Ya kalau kondisinya ya seperti itu, sangat terpukul. Di lain sisi yang jadi korban adalah ayah kandung sendiri, dan di lain sisi yang pelaku adalah ayah dari anak-anaknya. Ya, jadi kami pun keluarga, tapi dia pun sudah ikhlas dengan hal ini, ya, karena lebih sakit mungkin yang namanya kehilangan
ayah orang sudah tua. membesarkan kita, yang penuh dengan kasih sayang. Karena kalau kita mau bicara panjang lebar tentang ayah kami, mungkin saya pribadi tidak bisa bicara panjang lebar, tapi kalau kita tanya tentang kehidupannya di kampung, alhamdulillah tidak akan ada orang yang pernah akan mencerita kejelekannya. Itulah tadi perbincangan singkat kita dengan anak dari korban pembunuhan di Tirong. Kami mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga apa yang diharapkan bahwa akan ada keadilan dalam kasus ini, semoga pihak kepolisian bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, walaupun kita tahu ada dilema tersendiri karena ini benar-benar keluarga dekat, adalah menantu sendiri. Semoga ada keadilan dalam kasus ini, dan kami juga sebagai jurnalis akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Terima kasih telah hadir di sini. Sekali lagi kami turut berduka cita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.